itu diberikan, itu selesai semua. Kemudian yang berikutnya adalah realisasi anggaran untuk Kementerian PU. Bapak Menteri PU pernah mengajukan lebih kurang 72 triliun waktu Presiden untuk multi years selama 3 tahun. Kemudian juga untuk Kementerian Kesehatan, Pak Menteri Kesehatan mengajukan kalau saya tidak salah 500 miliar untuk perbaikan sarana prasarana. Meskipun saat ini beliau juga mengalokasikan rata-rata dari anggaran masing-masing reguler yang dialihkan atau juga dari pihak yang lain. Kemudian juga Pasdik untuk Kemendikdasmen, karena Kemendikdasmen masih menggunakan anggaran regulernya. Padahal sarana pendidikan di sana banyak sekali yang harus perlu diperbaiki. Kemudian Kementerian Agama khususnya untuk rumah ibadah, ponpes, madrasah. Sekarang mungkin Kementerian Agama menggunakan anggaran regulernya. Selanjutnya mohon arahan juga ada bantuan dari diaspora Aceh. Kita tahu bahwa di Malaysia ada lebih kurang hampir 500.000 warga Aceh yang bekerja di sana, yang memiliki hubungan keluarga. Mereka selain membantu keluarganya masing-masing, bantuan uang, tapi mereka juga mengumpulkan barang-barang, pangan terutama. Nah ini yang kami mohon bantuan dan mohon dukungan dari pimpinan DPR RI, Bapak Ibu sekalian. Ada datanya kami sampaikan nanti setelah ini. Mereka sudah siap barangnya dikirim dari Port Klang di Kuala Lumpur, akan dikirim ke pelabuhan di Lok Semawe, pelabuhan Kerung Gekeh namanya. Tapi sekarang masih tertahan karena dari Bea Cukai belum mengizinkan masuk. Nah, inilah bantuan dalam bentuk keluarga. Kami sudah menyampaikan saat itu kepada Bapak Presiden, sepanjang itu adalah bukan dari G2G, silahkan diterima. G2G harus melalui Menlu. Nah kemudian ini bukan G2G, tapi dari komunitas masyarakat di sana yang ada hubungan keluarga, yang mereka bekerja di Malaysia. Bapak Presiden menyampaikan silakan diterima sepanjang jangan sampai ada barang-barang terlarang seperti narkoba, senjata api dan lain-lain. Kemudian penambahan anggaran Huntap Mandiri yang semula 60 juta, ini permintaan dari BNPB, kalau bisa menjadi 65 atau 70 juta indeksnya, karena adanya Huntap itu akan dilengkapi dengan genteng, bukan atap biasa. Baik Pak, sebentar, ini masalah kan banyak. Jadi kalau kita dengar masalahnya, terus nyelesainya nanti bingung. Jadi kita langsung ya satu-satu, siap-siap Menteri Keuangan, jaga bola. Jadi yang pertama mungkin masalah transfer daerah. Ini kan kita menghadapi situasi puasa, sebentar lagi Lebaran. Mungkin transfer daerah ini sangat penting. Kita rapat dari tanggal 10 Januari. Ini sekarang sudah bulan Februari dan sudah lebih sebulan. Ini mungkin ada penjelasan dan pemecahan dari Menteri Keuangan untuk transfer daerah. Waktu saya persilakan. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu anggota DPR yang terhormat dan para ketua DPR, anggota kabinet yang terhormat. Pendek saja, penambahan alokasi ke daerah, mungkin slide saya bisa saya dikasih lihat nggak? Langsung yang halaman 14. Pemberian tambahan alokasi TKD disetujui sebesar 10,65 triliun. Jadi bukan angka yang 7 atau 8, kita ambil yang maksimal sesuai dengan usulan dari Menteri Dalam Negeri. Ada 47 daerah terdampak bencana yang mengalami penurunan TKD dan 20 daerah tidak terdampak yang mengalami penurunan TKD. Semuanya akan direvisi ke atas. Tambahan alokasi berupa penyelesaian kurang bayar DBH tambahan, DAU tambahan, dan dana otsus untuk Aceh. Kalau kita lihat halaman 14 tadi, realisasi bisa diperbesar, nggak bisa ya?
Oh, ini kecil banget. Nah, play. Kalau kita lihat sampai dengan 17 Februari 2026 itu kita sudah transfer sebesar ketiga daerah itu 13 triliun rupiah, dibandingkan dengan tahun lalu tanggal yang sama itu hanya 10,78 triliun rupiah. Jadi lebih besar, sudah 30% dibanding tahun yang lalu. Kalau kita lihat halaman berikutnya, halaman 29, itu kita lihat juga sih berapa sih keadaan keuangan mereka. Sorry. Slide nomor 29 nggak bisa kasih lihat, apa 16? Itu kita lihat di Januari tahun 2026 tuh keadaan keuangan daerah cukup. Di Aceh itu ada 3,5 triliun, Sumatera Utara provinsi ada 4,5 triliun, Sumatera Barat ada 1,8 triliun. Jadi mereka punya cash 9,9 triliun. Jadi kita pastikan waktu itu uang bukan masalah bagi mereka untuk membangun atau menangani bencana. Coba ke halaman 15-nya atau 17 next ini. Jadi penambahan alokasi TKD ini masih dalam proses pegeseran anggaran, revisi TKD-nya, revisi DIPA-nya minggu depan atau paling lambat 28 Februari ini mulai ditransfer ke daerah dengan persyaratan yang hampir nggak ada ya. Dalam hal penambahan TKD telah ditetapkan, maka penyaluran TKD dilakukan 3 bulan, mulai Februari sebesar 40%, Maret sebesar 30%, April sebesar 30%. Ini yang tambahannya otomatis kita transfer seperti itu. Jadi kalau kita lihat gambar di sini, yang disetujui adalah 10,648 triliun rupiah sesuai dengan petunjuk dari Bapak Presiden. Jadi penyaluran tambahan TKD di bulan Februari akan mencapai paling nggak minggu keempat ya 4,2 triliun rupiah. Penggunaannya diprioritaskan untuk pemenuhan belanja pokok Pemda, penanggulangan bencana dan kebutuhan mendesak lainnya. Jadi untuk TKD sudah clear Pak, ini peruntukan dan timelinenya. Jadi harusnya sih minggu depan mereka sudah minggu 2 minggu ini sudah mulai bisa menggunakan uang itu untuk mendorong ekonomi lebih lanjut. Tapi sebagai catatan, mereka sekarang tidak kekurangan uang. Setiap awal bulan kita kirim sesuai jadwal tanpa persyaratan saldo yang berlebihan. Jadi itu Pak, untuk transfer ke daerah. Terima kasih Pak. Baik, jadi seharusnya berjalan lancar dan nanti 28 Februari harusnya sudah selesai Pak Menteri Keuangan ya. Baik, terima kasih. Kemudian yang kedua, ini juga tadi saya tangkap bahwa itu untuk TKD tadi. Nah ini Kementerian PU. Di Kementerian PU untuk tadi saya tangkap dana tanggap darurat ada permintaan multi years. Dan kemudian sudah disetujui oleh Bappenas ada beberapa yang belum disetujui. Nah tetapi kemudian diusulkan tagihan kepada BNPB. Nah sementara kalau tadi lihat di BNPB cuma dapat ada uangnya 4,3 triliun, sementara di dana tanggap daruratnya ini melebihi itu kebutuhannya. Nah ini kasihan nanti, saya rasa nanti takutnya yang namanya birokrasinya berbelit-belit, sehingga saya monitor di lapangan, Kementerian PU tetap terus membangun, tapi saya nggak tahu uangnya dari mana. Nah, nanti kontraktornya kan kasihan itu. Jadi mungkin Menteri Keuangan bisa mengambil kebijakan lain supaya dana tanggap darurat yang di Kementerian PU yang diusulkan ini bisa berjalan dengan lancar. Demikian Pak Menteri Keuangan. Terima kasih Pak Ketua. Saya mungkin perjelas sedikit. Jadi kita membantu Aceh dari 3 arah. Satu lewat dari BNPB, kedua dari tadi dana yang diusulkan oleh tim Satgas Bencana. Yang ketiga dari TKD, penambahan dan percepatan TKD.
Jadi kalau pagu DIPA BNPB tahun anggaran 2026 itu sebesar 490 miliar. Di dalamnya termasuk dana siap pakai untuk penanganan darurat bencana sebesar 250 miliar untuk dana siap pakainya. Tapi pemerintah telah menambah dana siap pakai pada PNBP sebesar 4,63 triliun rupiah. Ini telah cair tanggal 6 Februari kemarin. Ini penggunanya untuk penanganan darurat bencana Aceh Sumut Sumbar sebesar 4,35 triliun dan juga untuk penanganan darurat bencana wilayah lainnya sebesar 0,27 triliun rupiah. Nanti kalau BNPB masih kurang, kita akan anggarkan sesuai kebutuhan. Tapi ada juga yang saya bilang tadi, usulan anggaran belanja tambahan dari kementerian lembaga yang termasuk di dalamnya ada usulan dari PU yang mutihir sebesar mungkin sekitar 70 triliunan ya. Tahun pertama tahun ini 28 triliun, tahun depan juga 28 triliun, tahun berikutnya ada 16 triliun. Itu juga digabung dengan usulan macam-macam, itu ada Dukman, ketahanan bencana, biaya operasional, tim pelaksana Satgas, rehab dan lain-lain, rehab lahan dan irigasi, bantuan benih, bantuan pakan dan ternak. Itu sudah masuk ke kami itu sekitar 43 triliun rupiah atau lebih kurang sedikit ya. Ini prosedurnya adalah lewat Bappenas, dikirim ke Bappenas ya untuk dibuat rencana gabungannya supaya nggak overlap. Nanti setelah disetujui baru dikirim ke Satgas Bencana yang dipimpin oleh Mendagri. Nanti baru ke kami, nanti kami salurkan sesuai dengan yang diusulkan. Tapi pada dasarnya anggarannya berbeda dengan BNPB ya, yang tadi sebagian terpisah, dan ini yang besar tadi dari PU dan yang lain-lain termasuk rehab lahan dan irigasi itu nanti lewat Satgas Bencana. Itu yang besarnya dulu antara 50 sampai 60 kan, yang itu kan harusnya. Jadi sumber pendananya berbeda dengan yang BNPB yang sudah dipakai sekarang, Pak Ketua. Untuk pendanaan operasi Satgas sudah diusulkan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Menteri Keuangan sehingga anggarannya akan dialokasikan pada DIPA Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri telah menyampaikan usulan anggaran operasional Satgas sebesar 400 miliar rupiah dengan perinciannya tentunya. Atas usulan tersebut, Kemenko telah menyarankan kepada Kemendagri agar pendanaan operasional Satgas bencana dilakukan dengan penggunaan ergo khusus pada DIPA Kemendagri. Jadi untuk Satgas Bencana sendiri sudah ada biayanya, jadi terpisah. Demikian update dari Kementerian. Baik, jadi dipastikan bahwa rencana aksi yang disetujui oleh Bappenas kan hanya untuk rehab dan rekon. Sehingga kemudian nanti yang untuk tanggap darurat yang belum disetujui oleh Bappenas akan diambilkan dari pos lain kan begitu, kira-kira? Kira-kira begitu Pak. Menteri PU ya, silakan. Saya nanti mau kasih kesempatan Menteri PU ngomong pasti panjang, tapi ini masalah yang penting dulu kita pecahkan mumpung Menteri Keuangan sini. Siap Pak, terima kasih Pak Wakil Ketua DPR. Kemarin hasil diskusi dengan Bappenas memang pada saat kita mengajukan anggaran 74 triliun untuk 4 tahun itu memang termasuk kebutuhan tanggap darurat di tahun 2026 sebesar 4,3 triliun. Arahan dari Bappenas waktu itu karena ini masih tanggap darurat, nanti ambil aja dari BNPB. Jadi ini seolah-olah dalam tanda petik dicoret Pak. Dalam tanda petik Pak ya. Ini masih dalam tahap diskusi seperti itu Pak. Nah, kami belum dapat arahan lagi 4,3 triliun yang kami sudah anggarkan dan sudah sebagian sudah berjalan karena kan nggak bisa menunggu Pak. Itu belum punya pos lah dalam tanda petik. Saya berharap sih ada anggaran khusus Pak 4,4 triliun ini karena per hari ini pun kami misalnya BNPB masih minta tolong di urusan Tegal. Itu juga kita diminta siapkan hunian sementaranya Pak. Jadi kalau kami harus makan dari dalam kayaknya agak berat untuk nanti kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan di tempat lain Pak. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, makanya tadi saya bilang untuk dana tanggap darurat yang sebenarnya lebih penting, itu tadi Menteri Keuangan akan coba carikan dari pos lain kan begitu ya.
Tiap tahun memang kita siapkan 5 triliun Pak untuk tanggap darurat. Jadi BNPB bisa pakai. Masalah pembagiannya ya atur-atur aja. Kalau Anda nggak mau kemakan ya ini tetap aja yang 28 kan ada di sini. Nggak terpotong sama yang sana. Oh, Bappenas. Oh, bukan kami yang potong Pak, katanya Bappenas Pak. Ya Bappenasnya nggak setuju, tapi kan dana tanggap daruratnya kan harus jalan. Sementara ini kan PU saya lihat di sana kan tetap kerja. Ntar kontraktornya semua siapa yang bayar? Dasarnya uangnya ada Pak, tinggal diputuskan seperti apa. Ya putusinnya kapan? Bisa di sini nggak putusnya? Sebentar. Karena ada Mensesnek itu, bisa Mensesnek. Coba berunding dulu bertiga itu, bisik-bisik sebentar. Izin pimpinan, kalau kendalanya di Bappenas biar kami yang bertanggung jawab pimpinan. Oke, berarti putus ya. Untuk dana tanggap darurat akan diambilkan dari pos lain karena Bappenas belum menyetujui. Sehingga dana tanggap darurat yang sekarang sedang berjalan akan diambilkan di pos lain, nanti Mensesnek yang tanggung jawab. Siap, terima kasih. Oke, putus ya. Salaman dulu dong. Oke, berikut tadi dana di dasmen tuh, yang reguler nggak bisa digeser-geser, coba di dasmen. Terima kasih pimpinan. Kami ingin menyampaikan yang berkaitan dengan anggaran Dikdasmen yang kami akan lakukan laporan singkat saja untuk beberapa kegiatan ke depan. Yang pertama, perbaikan mebeler dengan menggunakan dana BOS. Kemudian yang kedua, telah terlaksana penandatanganan perjanjian kerjasama revitalisasi satuan pendidikan sebanyak 746 sekolah di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara dengan nominal total 866,5 miliar. Kemudian dari 746 sekolah yang sudah PKS, dana bantuan telah pencairan dana dengan total sebesar 231,7 miliar dan sisanya dalam proses pencairan. Penyaluran bantuan khusus bagi guru terdampak bencana sebesar 220,5 miliar bagi 36.074 guru dari tenaga kependidikan, jumlahnya 2 juta per GTK per bulan selama 3 bulan. Aneka tunjangan guru di wilayah bencana tidak mempersyaratkan beban mengajar. Total dana tunjangan sebesar 508,9 miliar. Bantuan operasional satuan pendidikan sudah tersalur ke 29.000 satuan pendidikan di kabupaten terdampak senilai 1,98 triliun. Persyaratan penyaluran sudah diberikan fleksibilitas termasuk dalam penggunaannya sesuai kebutuhan sekolah. Kemudian yang akan kami lakukan pada minggu kedua dan ke depan, minggu kedua, ketiga, dan keempat. Pertama, melanjutkan rakor percepatan rekonstruksi pasca bencana dengan Dinas Pendidikan se-Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Yang kedua, lanjutan penandatanganan PKS revitalisasi sekolah terdampak wilayah Sumatera Utara, Aceh, dan Provinsi Sumatera Barat sebesar 1.204 sekolah. Yang ketiga, proses verifikasi dan pembuatan rekening bagi 13.000 guru dengan nilai bantuan TKG sebesar 83,3 miliar. Koordinasi percepatan pengurusan anggaran biaya tambahan, ini yang kami usulkan Pak Pimpinan, 2,4 triliun. Dan kelima, penyaluran bantuan pemerintah berupa peralatan TIK, peralatan laboratorium, peralatan olahraga, alat pembersihan, dan APS sebesar 60 miliar, dan pendampingan praktek baik dan model pembelajaran darurat bagi sekolah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kami sampaikan
secara umum bahwa kegiatan pembelajaran di 3 provinsi terdampak bencana sudah berlangsung 100%, hanya saja memang pembelajaran belum berlangsung secara ideal. Sebagian masih belajar di tenda atau di kelas darurat dan sebagian menumpang di sekolah lain. Kami sampaikan secara umum yang sudah belajar di sekolah asal itu 3001 di Aceh, kemudian 626 di Sumatera Barat dan 1104 di Sumatera Utara. Kemudian yang masih belajar di tenda atau kelas darurat 52 di Aceh, 21 di Sumatera Barat dan 26 di Sumatera Utara. Kemudian yang masih menumpang di sekolah lain itu 20 di Aceh, 2 di Sumatera Barat, dan kemudian untuk total keseluruhan ada 3073 yang di Aceh, yang kemudian 649 di Sumatera Barat dan 1130 di Sumatera Utara. Kami sampaikan pimpinan bahwa belajar di tenda atau kelas darurat saat ini tersisa 99. Sebagian sudah kembali ke sekolah asal karena proses pembersihan sudah selesai. Sisanya merupakan sekolah yang kondisinya ruang kelasnya sudah tidak bisa digunakan. Kemudian pembelajaran menumpang saat ini tersisa 22 sekolah, khususnya untuk sekolah-sekolah yang hanyut dan perlu relokasi. Proses pembelajaran belum sepenuhnya ideal, sebagian masih menggunakan shift pagi atau siang dan belum tersedia meja kursi secara keseluruhan, sebagian masih belajar di lantai. Kemudian kurikulum pembelajaran kami menggunakan kurikulum darurat. Mohon maaf untuk Tapanuli Tengah kami masih koordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat sehingga belum ada perkembangan yang terbaru. Untuk bantuan-bantuan sudah kami berikan. School kit kondisi 10 Februari 2026 31.000 paket, 16 Februari 33.000 paket, kemudian tenda 168 unit pada 10 Februari dan 168 unit pada 16 Februari, kemudian ruang kelas darurat ada 160 unit, kemudian pemberian buku pembelajaran 197.670 buku, kemudian tunjangan khusus guru untuk bencana pada 10 Februari kami salurkan untuk 20.074 guru dan 16 Februari 36.074 guru. Dukungan psikososial pada 10 Februari 680 satuan dan 16 Februari 740 satuan. Revitalisasi sekolah terdampak 10 Februari sejumlah 654 sekolah dan 16 Februari 746 sekolah. Dana operasional pendidikan darurat 10 Februari sudah kami salurkan untuk 1.569 sekolah dan itu jumlahnya sama pada 16 Februari 2026. Kemudian kami sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kerusakan berdasarkan provinsi dan beberapa hal yang akan kami lakukan. Untuk Provinsi Aceh, sekolah terdampak 3.073. Ini dari hasil Verval, sekolah hasil Verval 2.516, yang rusak ringan 885 atau 35,15%. Kemudian kategori rusak sedang 1.382 atau 54,88%. Rusak berat 188 atau 7,47%. Yang harus relokasi 63 atau 2,50%. Provinsi Sumatera Barat, sekolah terdampak 649, kemudian sekolah yang hasil Verval itu ada 500, rusak ringan 217 atau 43,40%, kemudian rusak sedang 255 atau 51%, rusak berat 13 atau 2,60%, dan yang harus relokasi 15 atau 3%.
Kemudian untuk Provinsi Sumatera Barat, sekolah yang terdampak 1.130, sekolah yang sudah di verbal 1.087, kemudian yang rusak ringan 594 atau 54,65%, yang rusak sedang 424 atau 39,01%, yang rusak berat 84 atau 5,89%, dan yang harus relokasi 5 satuan pendidikan atau 0,46%. Kami sampaikan bahwa sekarang ini yang realisasi PKS untuk revitalisasi sekolah untuk Aceh pada 26 Januari ada 46, kemudian 10 Februari 286, 15 Februari 340. Rencana tambahan PKS minggu keempat 731. Sumatera Barat 26 Januari ada 171 yang sudah PKS, kemudian 10 Februari 179 sudah PKS, dan 15 Februari 2026 ada 196 yang sudah PKS, dan tambahan rencana PKS pada minggu keempat ada 62. Kemudian Sumatera Utara untuk yang PKS pada 10 Februari ada 189, 15 Februari 210, dan rencana pada minggu keempat itu ada 411 yang akan PKS. Jadi total yang sudah PKS ada pada 26 Januari ada 220, 10 Februari 654, 15 Februari 756, dan pada minggu keempat bulan Februari ini ada 1.204. Nilai PKS 174 miliar pada 26 Januari, kemudian 786,5 miliar pada 10 Februari, 866,5 miliar pada 15 Februari. Kemudian sudah dicairkan 23,3 miliar pada 26 Januari, 168,6 miliar pada 10 Februari, dan 231,7 miliar pada 15 Februari 2026. Total sekolah yang sudah melaksanakan perjanjian kerjasama atau revitalisasi, mohon maaf kalau menyebut PKS berkali-kali, bukan partai politik ya, tapi perjanjian kerjasama. Revitalisasi satuan pendidikan per 15 Februari 2026 untuk jenjang PAUD di Aceh sebanyak 67, kemudian SD 38, SMP 20, SMA 118, SMK 84, SLB 11, SKB atau PKBM ada 2. Kemudian untuk sekolahnya ada 340, nominalnya 487 miliar 769.792.334 rupiah. Kemudian untuk pencairan sekolah untuk 61 dengan nilai total nominal 69 miliar 342.313.859. Untuk Sumatera Barat, sekolah yang sudah PKS untuk jenjang PAUD ada 3, SD 155, SMP ada 5, SMA 25, SMK ada 4, SLB ada 4, dan SKB atau PKBM tidak ada. Jumlah keseluruhan 196, total PKS 151 miliar 306.522.346. Kemudian untuk pencairan 168 sekolah dengan total 117 miliar 445.346. Untuk Sumatera Utara yang sudah PKS jenjang PAUD ada 4, kemudian SD 112, SMP 26, SMA 37, SMK 28, SLB 3. Total keseluruhan 210. Total PKS nominalnya 227 miliar 456.985.858. Kemudian untuk pencairan sekolah ada 30 dan nominalnya 60 miliar 247 juta. Mohon maaf Pak Menteri, langsung yang pokok persoalannya saja. Saya kira yang pokok persoalan sudah saya sampaikan di awal tadi, Prof.
Yang bagian pertama penyajian saya yang ada di PowerPoint terus. Nah ini Pak, ini yang sudah kami kerjakan dan jadi rencananya pada minggu ketiga dan keempat itu yang kami kerjakan Prof. Yang ada di, nah ini yang akan kami kerjakan pada minggu ketiga dan keempat dan yang tadi kami sampaikan adalah yang sudah kami kerjakan. Terima kasih Prof. Baik, yang poin 4 nanti tinggal bisik-bisik dengan Mensesnek dengan Menteri Keuangan. Kalau begitu. Siap, okay. Yang 2,4 yang kami perlu. Ya. Kemudian tadi yang terakhir saya tangkap masalah tadi mengenai bantuan dari warga Aceh yang di Malaysia itu untuk memasukkan barang sekarang ini jadi kewenangannya siapa Pak Mendagri supaya cepat putus di sini. Ya, mohon izin itu halaman 66. Jadi kewenangan dari, mohon maaf, dari Bea Cukai, Kementerian Keuangan, ini dari diaspora mereka kumpul-kumpul, warga Aceh di sana. Kami sudah ketemu langsung dengan Presiden Datuk Mansur datang ke sini. Jadi rinciannya itu ada minyak goreng 3.000 liter senilai 1 miliar, gula pasir sekitar 50 juta rupiah, air mineral 672 juta rupiah, halaman 66 ya. Makanan siap saji ada 5.000 dus, ini 1 miliar, yang banyak adalah pakaian baru. Pakaian baru 3.000 karung 126 miliar. Al-Quran senilai 1 miliar, ada kloset toilet 4,8 miliar. Nah ini yang mereka mohon bisa dikirimkan ke pelabuhan di Lok Semawe dari Port Klang. Barangnya sekarang sudah ada di Port Klang. Namun kami sudah mengurangi surat kepada Dirjen Bea Cukai, Kementerian Keuangan. Intinya adalah untuk minyak goreng dan gula pasir ini kita perlu ada surat dari Kementerian Teknis yaitu Menteri Pertanian. Karena minyak goreng dan gula pasir apakah boleh dimasukkan. Tadinya mereka mau ngirim beras juga tapi kita tolak. Sebaiknya jangan beras karena kita sudah swasembada beras. Nah, ini ada minyak goreng dan gula pasir. Kemudian yang berikutnya lagi dari Bea Cukai mempertanyakan mengenai masalah pakaian baru. Pakaian baru ini nilainya cukup tinggi. 3.000 karung bukan pakaian bekas. Tapi 166 miliar nanti bisa dicek sama-sama dengan Bea Cukai di pelabuhan Krung Kekeh di Kota Lok Semawe. Jadi kami mohon dengan segala hormat dari pimpinan DPR untuk menjaga hubungan baik ini keluarga, karena ini bukan dari pemerintah, bukan dari LSM juga, tapi dari kumpulan keluarga sesuai dengan arahan waktu itu Bapak Presiden, sepanjang tidak ada barang terlarang, narkoba, senjata, semua harus diperiksa, baru boleh masuk, kira-kira demikian. Tapi tadi dari Kementerian Bea Cukai sudah memberikan surat balasan kepada kami agar minyak goreng dan gula pasir ini harus ada persetujuan dari Menteri Pertanian, dan untuk pakaian baru yang 126 miliar ini jangan sampai mengganggu produksi dalam negeri. Sudah kami sampaikan bahwa ini bukan, kami akan ngawasin langsung dari pelabuhan itu, nanti kita akan bersama-sama awasi TNI Polri supaya langsung masuk ke tempat pengungsi, tidak untuk dijual kemana-mana. Kami siap bertanggung jawab untuk itu. Terima kasih. Baik, jadi kesimpulannya ini kan cuma pengiriman satu kali kan? Satu kali aja kan, sumbangan dari warga Aceh yang tinggal di Malaysia. Saya pikir mungkin Menteri Pertanian nggak keberatan kali kan, ini karena jumlahnya juga nggak terlalu banyak. Pak Menteri Pertanian. Izin pimpinan, usul kami kalau bisa izin, beras ini sangat sensitif. Nggak ada beras Pak, hanya minyak goreng dan gula pasir sedikit itu. Kalau masih bisa, usul kami karena kami juga ekspor minyak goreng besar-besaran ke beberapa negara. Tapi kalau
memang bisa itu diuangkan, tapi kalau memang harus masuk pimpinan, saya kira tidak masalah, tetapi pengawasan yang sangat ketat. Terima kasih pimpinan. Baik, terima kasih. Jadi kita tadi sudah dengar bersama bahwa ini karena sudah keburu dibeli, barangnya sudah tinggal dikirim, dan cuma hanya 1 kali. Dan saya pikir mungkin kita bisa kasih dispensasi karena cuma sekali, daripada nanti kita kan repot harus diuangkan lagi, beli lagi kan begitu. Jadi nanti mungkin Pak Menteri Sekretaris Negara dan Pak Menteri Keuangan bisa koordinasikan dengan Dirjen Bea Cukai. Ini kita sudah dengar tadi dari Pak Menteri Pertanian, karena ini kan namanya sumbangan dan hanya 1 kali dan jumlahnya juga tidak akan mengganggu. Jadi saya pikir mungkin Pak Mendagri kita bisa realisasikan secepatnya supaya barang-barang ini bisa masuk dan diawasi dengan ketat langsung ke pengungsian-pengungsian dalam rangka menyambut puasa dan Hari Raya Lebaran. Begitu ya Pak ya? Pak Menteri Pertanian, begitu? Izin Pak Ketua. Ya. Selama ada keterangan dari BNPB, ini lepas, bisa kita bebaskan Pak. Jadi BNPB bilang ini barang untuk bantuan bencana, Bea Cukai akan melepaskan itu. Oke, BNPB, oke. Ya, mohon izin, tadi kami sudah koordinasi dengan BNPB, nanti menerimanya BNPB, yang menyalurkan juga BNPB. Oke, cocok kalau begitu. Jadi soal sumbangan barang selesai ya? Oke. Nah, silakan Pak Tito, kalau ada masalah lagi diteruskan. Siap, mohon izin Mas, tadi ada dari Kemenkes Pak. Dari Kemenkes juga pernah ngajukan kepada Kementerian Keuangan, juga Kementerian Agama untuk rumah ibadah, pondok pesantren, madrasah. Mohon ini juga mungkin bisa diputuskan Pak. Kemenkes, mungkin Pak Menkes bisa jelaskan. Pak Menkes kebetulan di sini, silakan. Jadi memang summary-nya kami ada 2 Pak pimpinan yang kami butuh supportnya. Yang pertama adalah alhamdulillah seluruh rumah sakit, seluruh puskesmas sudah beroperasi sekarang. Ya. Kita tinggal 21 pustu dari ribuan fasilitas kesehatan. Nah yang kami butuhkan 2, pertama adalah tenaga kesehatan itu ada 8.850 yang rumahnya terdampak. Itu sudah diverifikasi oleh saya dan Kemenkes dan Kemendagri, tinggal dicairkan dana renovasinya. Nah itu butuh percepatan dari 8.875 rumah nakes yang rusak, itu agar bisa dibayar sebelum Lebaran kalau bisa. Ini sekarang sudah berjalan memang progresnya, tapi butuh percepatan. Kemudian yang kedua, kita berencana akhir Maret kita memperbaiki 100% seluruh fasilitas kesehatan yang sekitar 3.000-an lebih itu. Itu butuh dana 529,3 miliar. Surat permohonannya sudah kita sampaikan tanggal 20 Januari dan kita mohon percepatan saja persetujuannya. Jadi intinya hanya 2 itu Pak. Yang pertama adalah percepatan pencairan dana renovasi untuk 8.800 tenaga kesehatan agar rumahnya bisa diperbaiki dan mereka bisa tenang tinggal di rumah di sebelum Lebaran ini agar mereka bisa bekerja kembali. Dan yang kedua kita butuh anggarannya 529,3 miliar sudah diajukan pada tanggal 20 Januari ke Bapak Presiden dan Mensesnek. Itu aja Pak sebenarnya 2. Baik, mungkin Pak Menteri Keuangan. Terima kasih Pak. Sebenarnya ini bisa masuk ke usulan anggaran belanja tambahan kementerian lembaga untuk tim Satgas Bencana Pak. Jadi tinggal masukin ke sana aja, prosedurnya seperti itu, ke Bappenas, ke tim Satgas ya sudah keluar. Kalau kita lihat dana yang kita alokasikan di awal itu 50-60 triliun itu masih tersisa banyak. Apalagi kita lihat PU dibagi 4 tahun pencairan, jadi untuk tahun ini sih aman, tinggal ikutin prosedur yang ada Pak. Jadi untuk semua kementerian lembaga sama prosedurnya, masuk ke Satgas aja Pak. Yang tentunya nanti katanya mesti diatur oleh
Bappenas. Jadi kalau bisa Pak, Bappenasnya diketok-ketok sedikit biar kerja lebih cepat. Kalau saya sih tinggal bayar sesuai dengan dia. Baik, jadi apa namanya, nggak ada masalah di dana, nanti lewat Bappenas. Ini saya baru dapat WA, Bappenas tidak mempersulit, cuma masalahnya kadang-kadang menurut Bappenas, itu data yang masuk menurut Bappenas itu harus diperbaiki. Nah seperti tadi contoh yang PU misalnya, ini di WA, kita bukan nggak mau tapi datanya. Nah ini juga mungkin nanti Kementerian Kesehatan ke Bappenas saja dulu, nanti sambil dikawal oleh Pak Mensesnek. Nah ini mumpung saya ingat, jadi udah clear ya Pak Menkes, alurnya begitu. Nah mumpung saya ingat, gimana? Izin Pak Ya. Ketua, ini kan saya dengar juga dari itu Ibu, bahwa masalahnya di database, nggak sempurna katanya. Kalau kita tunggu sampai sempurna, pasti nggak akan sempurna Pak. Mestinya diambil keputusan sekian % hajar aja, nanti sisanya disempurnakan. Kita nggak mungkin dapat data yang sempurna. Itu masukan dari saya Pak. Baik, ya kita mumpung ingat ini, karena kemarin kita tugaskan BPS itu untuk kemudian melakukan sinkronisasi data di Aceh. Nah, itu ada di kesimpulan rapat. Sebenarnya saya baru nanti pengen kasih kesempatan, tapi karena ini semua masalah, kemudian karena masalah data, kita minta supaya Ketua BPS untuk menyampaikan di sini bagaimana hasil dari sinkronisasi selama 1 bulan lebih ini yang kita tugaskan kepada BPS untuk di Sumatera. Waktu kami persilakan. Mohon izin pimpinan sebelumnya, kami izin untuk yang nomor 1 dari Kementerian Kesehatan, pencarian dana renovasi rumah nakes 8.875, sebetulnya itu anggarannya bisa ada di BNPB. Jadi intinya dari Menkes minta kepada BNPB supaya diprioritaskan untuk nakes. Kan 15 juta untuk ringan, sedang 30 juta, uangnya udah dari BNPB. Tinggal BNPB minta datanya 8.875 itu dibayarkan oleh BNPB. Kalau untuk yang nomor 2 memang Kementerian Keuangan dan Bappenas. Oke, terima kasih. Pak Menkes, suratnya dibikin aja hari ini. Enggak, sudah Pak, memang BNPB sudah meng-approve 2.200 Pak, tinggal tunggu waktunya saja. Memang yang dibutuhkan hanya percepatan agar 8.875 itu bisa selesai sebelum Lebaran kalau bisa Pak. Itu aja sebenarnya, tapi anggaran enggak ada masalah. Baik, terima kasih BPS.